Pernahkah kita merasa, cuma dosa kecil, kan nggak menyakiti siapa-siapa? Atau, semua orang juga melakukannya. Kalimat-kalimat seperti ini sering keluar tanpa kita sadari. Padahal, bisa jadi, itulah kalimat terakhir sebelum dosa kecil berubah menjadi gunung di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, jauhilah dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa kecil itu akan berkumpul pada seseorang hingga membinasakannya. Hari ini, kita akan membahas dosa-dosa yang sering dianggap sepele di dunia, namun berat timbangannya di akhirat. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk saling mengingatkan, karena kita semua sedang berjalan menuju hari perhitungan. Saudaraku, tidak ada anggota tubuh yang lebih sering menjerumuskan manusia ke neraka selain lidah. Gibah atau menggunjing hanya cerita ringan. Hanya obrolan warung kopi. Hanya isi grup WhatsApp. Tapi Allah menyamakan ghibah dengan memakan daging saudara sendiri yang sudah mati. Bayangkan, di akhirat kelak kita datang dengan salat, puasa, dan sedekah. Namun satu persatu pahala itu habis, dipindahkan kepada orang-orang yang pernah kita gunjing. Dan ketika pahala habis, dosa mereka dipindahkan kepada kita. Inilah kebangkrutan yang sesungguhnya. Dusta kecil, biar enak aja jawabnya. Biar nggak ribet, biar aman. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga, dan dusta membawa kepada keburukan, dan keburukan membawa ke neraka. Dusta kecil yang dibiarkan akan melahirkan dusta-dusta besar. Ada dosa yang cukup kita tangisi di hadapan Allah, namun ada dosa yang tidak akan diampuni hingga pemilik hak memaafkannya. Menunda bayar hutang, masih santai, orangnya nggak nagih. Masih saudara sendiri. Padahal ruh seorang mukmin tertahan karena hutangnya. Mengambil hak orang lain, entah itu gaji yang ditahan, timbangan yang dikurangi, janji yang dilanggar, amanah yang dikhianati. Mungkin kita merasa untung di dunia, tapi di akhirat, kita akan membayar dengan pahala. Dan jika pahala habis, nerakalah gantinya. Tidak sholat karena sibuk, lelah, nanti saja. Bukan karena lupa, tapi karena meremehkan. Padahal sholat adalah pembatas antara iman dan kekafiran. Bukan tentang kita baik atau jahat. Bukan tentang rajin sedekah atau tidak. Tapi tentang hubungan langsung kita dengan Allah. Sholat yang ditunda-tunda. Sholat yang dikerjakan tanpa hati. Sholat yang ditinggalkan dengan santai. Semua akan ditanya. Satu persatu. Zaman berubah. Namun catatan amal tidak pernah ketinggalan. Melihat yang haram. Cuma lihat. Kan nggak sentuh. Padahal zina mata itu nyata. Menyebar konten tanpa tabayun. Hoaks, fitnah, aib orang lain. Sekali klik bagikan, bisa jadi dosa itu mengalir selama bertahun-tahun, bahkan setelah kita meninggal. Amal jari. Bisa jadi pahala jariah atau dosa jariah. Ini dosa yang paling berbahaya. Merasa diri aman, merasa Allah pasti mengampuni, tanpa takut, tanpa taubat. Padahal para sahabat yang imannya setinggi gunung masih menangis karena takut dosanya. Sedangkan kita sering tertawa sambil berkata, Allah Maha Pengampun. Benar, Allah Maha Pengampun. Namun Allah juga Maha Adil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin melihat dosanya seperti gunung yang akan menimpanya. Sedangkan orang fasik melihat dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Masalah kita bukan hanya pada besarnya dosa, tapi pada rasa takut yang hilang. Maka sebelum ajal datang, sebelum lisan terkunci, sebelum penyesalan tak berguna, mari kita perbaiki lisan kita, pandangan kita, amanah kita, salat kita, dan taubat kita. Karena di akhirat nanti, yang dianggap sepele di dunia bisa menjadi penentu surga atau neraka.